Apa kabar kalian semua? Semoga hari-harimu selalu dalam kegembiraan. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan bicara tentang kisah asmara yang datang dari seorang filsuf paling kontroversial. Siapa lagi kalau bukan dia yang mengatakan bahwa Tuhan telah mati. Tapi dalam episode ini kita hanya akan berbicara sisi asmaranya yang tentunya belum semua penduduk bumi tahu soal ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Lalu kita dengarkan dulu intronya. Ini dia. Teman-teman, pada tahun 1882, angin sejuk Basel, Swiss membawa seorang pria yang berjalan dengan langkah mantap. Namanya adalah Friedrich Nietzsche, seorang filsuf yang terkenal dengan pemikiran yang mendalam dan kontroversial. Nietzsche datang ke kota ini untuk memberikan kuliah dan berpartisipasi dalam diskusi akademis yang beragam. Semacam diskusi ke kampus-kampus gitulah. Di tengah suasana ilmiah yang mengisi udara, ada sosok yang menarik perhatian Nietzsche, seorang wanita dengan pandangan yang tajam dan aura intelektual. Namanya adalah Lou Andreas Salome. Dengan rambut coklatnya yang mengalir dan mata yang bersinar, Lou seperti seorang malaikat penjaga pintu gerbang pengetahuan. Nietzsche dan Lou mulai berbicara, pertama kali dengan saling pandang dan kemudian dengan kata-kata yang beresonansi. Diskusi filosofis yang intens segera meletus di antara mereka. Mereka membahas konsep-konsep yang rumit, memecahkan teka-teki filsafat, dan merenungkan tentang arti kehidupan. Mereka terlibat dalam percakapan yang dalam dan penuh gairah, lalu mengeksplorasi sudut-sudut terdalam pikiran mereka. Daya tarik intelektual itu semakin kuat, seperti magnet yang tak terelakkan. Mereka merasa seperti dua jiwa yang telah terhubung melalui bahasa pemikiran. Pertemuan pertama ini adalah titik awal dari sesuatu yang lebih sekedar pertemanan biasa. Nietzsche dan Lou merasakan getaran yang mengalir di antara mereka. Getaran yang menjanjikan petualangan filosofis dan emosional yang tak terduga. Di tengah kota Basel yang tenang, dua pikiran brilian bertemu dan menyatukan langkah mereka dalam perjalanan menuju kebenaran dan pengetahuan yang lebih dalam. Teman-teman, Lou Andreas Salome merupakan seorang wanita pemberani dengan kepintaran yang mengagumkan dan pandangan hidupnya yang tajam. Hal ini membuat hati sang filsuf besar terpikat. Pertemuan pertama mereka adalah seperti bunga matahari yang pertama kali meraih sinar matahari pagi. Lou dengan keberaniannya yang khas berbicara tentang ide-ide yang menantang dan keyakinannya yang mendalam dalam filsafat dan seni. Nietzsche, seorang pria yang cenderung dalam keheningan, terpukau oleh api semangat Lou yang tak terpadamkan dan pandangannya yang menawarkan sudut pandang baru dalam pemikiran filsafatnya. Kebersamaan mereka berlalu dalam perbincangan yang penuh semangat. Di bawah langit yang jernih di tepi sungai Neckar, mereka mendiskusikan konsep kehendak kuat, interpretasi seni, dan hakikat kehidupan manusia. Lou adalah pendengar yang penuh pengertian, sementara Nietzsche adalah sumber inspirasi yang tak terbatas. Bulan-bulan berlalu, hubungan mereka tumbuh semakin erat. Pertukaran surat-surat menjadi jembatan yang menghubungkan pemikiran-pemikiran mereka. Surat-surat yang dihiasi dengan pemikiran mendalam dan rasa kagum mereka satu sama lain. Di dalam surat-surat itu, mereka berbagi impian, harapan, dan ketidakpastian tentang dunia yang mereka telusuri. Dalam perjalanan ini, persahabatan mereka menjadi tumpuan di tengah lautan pemikiran dan pandangan yang luas. Mereka tidak hanya teman, tetapi juga pemandu roh bagi satu sama lain. Ketika malam merangkul langit Heidelberg, mereka sering terlihat duduk di teras, merenungkan keabadian dan hakikat hidup. Takdir membawa mereka bersama membentuk ikatan yang tak tergoyahkan. Lou Andreas dan Nietzsche, dua jiwa yang tergabung dalam persahabatan yang membara,
memberi warna dan makna yang lebih dalam pada perjalanan hidup masing-masing. Namun, seperti halnya segala hal indah dalam hidup, ada waktu ketika cerita tersebut harus menghadapi ujian yang menyakitkan. Nietzsche dengan hati yang penuh dengan emosi yang tercampur, mulai merasakan gelora cinta yang lebih dari sekedar persahabatan. Pandangan tajam Lu, kecerdasannya, dan senyum lembutnya membekas dalam benaknya, menciptakan kerinduan yang tak terelakkan. Dalam momen keberanian, Nietzsche mengajukan lamaran pernikahan kepada Lu. Dia membayangkan masa depan di mana cinta mereka bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan intim. Namun, langit yang cerah dari persahabatan mereka tiba-tiba menjadi mendung. Lu dengan lembut dan tulus mengungkapkan bahwa meskipun menghargai hubungan mereka yang mendalam, dia tidak merasa siap untuk menjalin hubungan romantis atau bahkan pernikahan. Hatinya bergetar saat dia mengucapkan kata-kata yang tak terelakkan. Melihat ekspresi kecewa di wajah Nietzsche, meskipun dalam hatinya dia merasa cinta yang tulus untuk Lu, Nietzsche harus menghadapi kenyataan pahit bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Sebuah luka yang dalam menghantam hatinya, menyadarkan bahwa tak semua cerita memiliki akhir bahagia. Lu merasakan penderitaan Nietzsche, tapi dia tahu bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Dia adalah seorang perempuan yang mandiri, memiliki tekad yang kuat untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Meskipun begitu, keputusannya tidak membuat perasaannya terhadap Nietzsche menjadi lebih dingin. Mereka terus menjaga persahabatan mereka yang berharga, terus berbicara dan berbagi pikiran, tetap menjadi sumber inspirasi satu sama lain. Dalam kesedihan dan kepahitan, Nietzsche belajar tentang perasaan yang dalam dan kerentanan. Dia tumbuh sebagai filsuf dan manusia, meresapi arti cinta dan rasa sakitnya. Lu tetap menjadi penopangnya, memandu dia melalui perjalanan rohania yang kompleks. Mungkin dalam penolakan tersebut terbentuklah kisah cinta yang lebih besar. Cinta yang melebihi batas romansa, menjadi ikatan jiwa yang mengatasi waktu dan ruang. Nietzsche dan Lu, dua sahabat yang cinta mereka mekar dalam bentuk yang berbeda, mempertahankan hubungan istimewa yang akan dikenang dalam sejarah. Meskipun Lu telah menolak lamaran cintanya, Nietzsche tidak kehilangan ikatan persahabatan dengan wanita yang telah memukau hatinya itu. Mereka berdua tetap menjaga hubungan yang khusus, mengukuhkan pertemanan mereka di atas fondasi pemikiran yang kuat. Suatu musim panas, Nietzsche mengajukan ide untuk melakukan perjalanan bersama. Dengan semangat petualangan, mereka memutuskan untuk menjelajahi tempat-tempat eksotis seperti pantai-pantai Italia dan pegunungan Swiss yang indah. Di tepi pantai Italia, mereka merenung tentang arti kehidupan dan keajaiban alam semesta sambil menikmati matahari terbenam yang mengagumkan. Di puncak pegunungan Swiss, mereka berjalan beriringan sambil membagikan pikiran tentang eksistensi manusia dan misteri kehidupan. Namun, perjalanan mereka juga mengungkap perbedaan pandangan yang mendalam. Sambil menikmati makan malam di sebuah restoran di Roma, Nietzsche memaparkan pandangannya tentang kebebasan dan eksistensi individu, sementara Lu lebih cenderung melihat pentingnya ikatan sosial dan tanggung jawab kolektif. Meskipun perbedaan tersebut, perjalanan-perjalanan mereka tetap memberi mereka momen-momen berharga dan pengalaman yang tak terlupakan. Meskipun mereka tidak selalu setuju dalam segala hal, kehadiran satu sama lain membawa kekayaan pemahaman dan perspektif yang berharga. Perjalanan-perjalanan ini menciptakan kenangan yang mengikat Nietzsche dan Lu dalam ikatan persahabatan yang semakin kuat. Meskipun mungkin tidak ada cinta romantis yang berkembang, cahaya persahabatan mereka terus bersinar dalam perjalanan hidup masing-masing, menginspirasi dan memberi kehangatan dalam keadaan apapun. Beberapa tahun berlalu sejak perjalanan-perjalanan itu,
kehidupan membawa perubahan yang tak terduga bagi Nietzsche dan Lou Andreas. Suatu hari, kabar menyebarkan berita tentang pernikahan Lou dengan seorang profesor ilmu teologi yang terkemuka, Friedrich Karl Andreas. Langkah tersebut mengakhiri spekulasi tentang hubungan asmara mereka. Sementara itu, Nietzsche merasakan perubahan besar dalam kesehatan fisik dan mentalnya. Dia mengalami penurunan kesehatan yang semakin buruk dan pandangannya yang tajam mulai terlupakan oleh awan gelap penyakit. Dia terisolasi dalam keheningan pikirannya yang sendu, terjebak dalam pertarungan batin yang sulit. Hubungan antara Nietzsche dan Lou perlahan-lahan menjadi lebih jarang dan terputus. Kesibukan hidup dan tantangan yang dihadapi masing-masing membuat sulit bagi mereka untuk terus menjaga komunikasi yang erat seperti sebelumnya. Meskipun jarak fisik terbentang di antara mereka, kenangan akan waktu yang mereka habiskan bersama dan diskusi-diskusi yang mendalam tentu tetap hidup dalam ingatan mereka. Dalam pergantian kehidupan yang tak terduga ini, Nietzsche dan Lou menghadapi jalan yang berbeda. Lou menemukan stabilitas dalam pernikahannya dan melanjutkan karirnya sebagai penulis dan psikoanalis. Di sisi lain, Nietzsche yang semakin terpuruk oleh penyakit dan isolasi melanjutkan perjalanan ke dalam dunianya sendiri yang gelap dan samar. Meskipun jalur hidup mereka berpisah, cahaya persahabatan mereka tetap menyala menerangi jalan masing-masing dalam perjalanan ke depan. Kisah asmara yang tidak terwujud antara Nietzsche dan Lou menjadi salah satu bagian yang berharga dalam cerita hidup mereka yang penuh warna. Kematian Nietzsche pada tahun 1900-an menyisakan duka yang mendalam bagi dunia filsafat. Namun api persahabatan mereka terus menyala dalam hati Lou. Dia melanjutkan perjalanannya sebagai seorang penulis dan psikoanalis yang berpengaruh. Karya-karyanya membawa cahaya pencerahan kepada banyak orang dan warisan intelektualnya terus membentuk pemikiran manusia di masa depan. Lou dengan kepintarannya dan tekadnya menjadi teladan bagi banyak wanita di generasinya. Kehadirannya adalah pengingat bahwa hubungan yang murni, tanpa pamrih dan tanpa mengenal batas waktu dapat membentuk jalinan yang berharga dalam kehidupan seseorang. Mereka mungkin tidak pernah menjalani cinta romantis yang banyak dicari, tapi dalam persahabatan mereka, Nietzsche dan Lou menemukan sesuatu yang lebih dalam dan abadi melalui ikatan intelektual dan emosional mereka. Mereka membuktikan bahwa cinta dapat berwujud dalam bentuk yang beragam dan membawa inspirasi yang mendalam. Dan demikianlah kisah Nietzsche dan Lou Andreas berakhir, tetapi tidak pernah pudar dalam lembaran sejarah seperti helai-helai catatan yang indah. Kisah mereka mencerminkan keunikan hubungan yang melampaui batas-batas tradisional. Mereka adalah dua jiwa yang bertaut dalam landscape pikiran dan pandangan hidup yang begitu dalam. Di antara pergumulan emosional dan perjalanan intelektual, mereka menemukan satu sama lain sebagai mitra dalam eksplorasi kebenaran dan arti kehidupan. Meskipun cinta romantis tidak pernah menghiasi jalan mereka, tetapi api persahabatan mereka tetap menyala, memberikan penerangan dalam gelapnya keraguan dan kebingungan. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa hubungan yang penuh makna tidak selalu harus mengikuti pola yang dikenal banyak orang. Kadang-kadang ikatan yang kuat dapat tumbuh dari rasa saling menghargai, kepercayaan, dan dukungan dalam perjalanan hidup masing-masing. Seiring waktu, kisah asmara Nietzsche dan Lou tetap memberi inspirasi dan memicu rasa ingin tahu bagi kita semua. Mereka adalah bukti bahwa cinta dapat mengambil bentuk yang beragam namun dampaknya tetap abadi. Sebuah penanda dalam lembaran sejarah dan dalam pikiran kita mengingatkan kita akan kekuatan persahabatan yang murni dan pengaruh yang mendalam dalam perjalanan manusia menuju makna dan pemahaman yang lebih dalam. Dan jangan lupa subscribe. Saya undur diri. I see you. Bye-bye.